Saya ingat dahulu pimpinan, sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar maupun ada Al-Halaj dengan anak Al-Haq atau Kaula Manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gara-gara program audit dari KDM, akhirnya 4 ekor tikus tertangkap lagi anggota DPRD dari Jawa Barat terlibat korupsi ya. Satu dari PKS yang kemarin keluar-keluar menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ternyata ini. 2 dari fraksi PDIP ya, yang 1 dari Gerindra. Pokoknya tidak peduli Gerindra atau apa, sapu bersih Pak Deddy Mulyadi, dan ini bekerja sama dengan Wali Kota Bandung. Pokoknya sapu bersih yang korupsi, dan semoga bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Dan ini yang kasihan itu ya, modal jadi anggota DPRD itu luar biasa. Ini modal belum kembali sudah tertangkap. Mungkin kurang belajar lagi ya, mungkin kurang pintar untuk belajar korupsinya. Dan ini enaknya diapakan dulur-dulur? Apakah harus ditaruh di tengah alun-alun dulu biar semua warganya tahu, atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya, yang biasanya uangnya diberikan melalui sekolah atau yayasan yang disebut dengan BPMU, hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta, digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami bukan hanya menanggung pembiayaan sekolahnya, kami juga akan menyiapkan sepatunya, menyiapkan bukunya, menyiapkan baju seragamnya, karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Ya guys, saya di anggota dewan ya di PPP Petilu Arif Mausul Apandi. Cek manehna Deddy Mulyadi dinilai gagal hadirkan dampak nyata bagi rakyat kecil. Sacing si Arif Mausul teh eta teh budakna pimpinan pasantren Miftahul Huda, pasantren Pak UU. Ai kanu dana hibah jempe-jempe we meureun daerah. Cik, aduh Arif Mausul arek speak up mah arek wani ngomong dana hibah tah kaarujan 45 miliar leuwih. Kadulur jadinya ka Pak UU sok eta wani usut atuh. Lain aya ka KDM, goreng we nanaon teh. Tah eta dana hibah Arif Mausul. Usut eta kaarujan, katasi, kaditu kadieu teu pararuguh hitungan eta usut zaman Pak UU eta zaman dulur didinya. Aduh. Ayeuna ka KDM ngagogogan aya eta anan kasus gede eta teh ti baheula. Tapi didinya cicing wae nah teu wani nah sieun ka bawa nah era nah kumaha. Punten Kang Arif Mausul. Ya nu ngawalakilkeun teh didinya teh cenah digawe. Lain ukur wawalak-wakan ngagogogan KDM eta dana hibah usut. Kakang Arif Mausul nya amanat dana hibah usut meh teu asa aya lieuran. Fraksi PDI Perjuangan walkout atau keluar saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Top banget, keren banget PDI Perjuangan. Keren banget, artinya PDI Perjuangan adalah partai yang konsisten, partai yang punya sikap, partai yang tegas, partai yang punya prinsip. Dan satu lagi, PDI Perjuangan bukan partai penjilat seperti yang lainnya. Gue analogikan ya, sikap fraksi PDI Perjuangan keluar itu, kita
punya satu rumah. Lalu ada orang yang menghina, mendiskreditkan rumah kita, membuli rumah kita. Apakah kita diam saja? Sementara kita tidur, kita makan, kita berteduh di rumah tersebut, kita berlindung di rumah tersebut. Lalu ada orang yang menghina. Kalau gue sebagai manusia yang waras, yang logikanya jalan, gue pasti nggak akan menerima ketika ada orang-orang yang menghina rumah gue tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan? Ya seperti itulah. Tapi gue maklumin ya, ketika para pemuja KDM, Ternak Mulyono, dan buzzer-buzzernya menyerang, menghujat PDI Perjuangan. Ya karena seperti yang selalu gue bilang, kapasitas otak mereka sedikit, nalar mereka nggak jalan, logika mereka cetek. Jadi mereka itu hanya bisa menilai berdasarkan like or dislike. Padahal seharusnya mereka ini kalau memang logikanya berjalan dan bisa berpikir secara out of the box dan secara objektif, harusnya mereka justru bisa melihat PDI Perjuangan mengambil langkah tersebut sebagai bentuk menjaga kehormatan DPRD Jawa Barat khususnya, dan semua DPR yang ada di Indonesia. Karena pernyataannya KDM secara tidak langsung sudah merendahkan bukan hanya DPRD Jawa Barat, tetapi DPRD dan DPR se-Indonesia. Itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Buat kalian yang terus menyerang PDI Perjuangan, silahkan lakukan. Karena gue sekali lagi, gue maklum, otak kalian nggak nyampe. Dan sama satu lagi, buat kalian juga yang menghina Kang Ono Surono, yang katanya Kang Ono Surono ini kerap kali menyerang KDM, gue cuman bisa ketawa sama kalian. Cobalah kalian lihat video-video Kang Ono Surono sebelumnya, di mana dia pun membela ya KDM. Dia setuju dengan kebijakannya KDM jika itu pro rakyat. Jadi ingat, jangan selalu menghujat rakyat yang kritis, karena kritikan itu merupakan roda penyeimbang dalam pemerintahan. Suatu negara akan hancur jika tidak ada rakyatnya yang kritis. Satyam Eva Jayate. DPRD Jabar dari PDIP bongkar kekacauan data kompensasi tambang. Kang Deddy Mulyadi disorot tajam. Kritik keras terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kembali mencuat. Kali ini sorotan datang dari DPRD Provinsi Jabar dari Partai PDIP yang menilai pemerintah gagal mengelola data kompensasi penutupan tambang di Kabupaten Bogor. Dan katanya menurut beliau ini bukan kesalahan masyarakat, tetapi kesalahan orang Pemprov yang mendata. Pertanyaan saya satu kepada Bapak ini dari PDIP. Ketika pemerintah Pemprov mendata orang yang berhak mendapatkan kompensasi, Bapak kemana? Apakah ikut memantau, mengawasi? Atau jalan-jalan? Kok baru ribut sekarang? Yang berikutnya Pak, yang mendata itu bukan Kang Deddy Mulyadi, tetapi kita sebut saja anak buah Kang Deddy Mulyadi. Dan orang-orang Pemprov sudah memastikan bahwa yang harus mendapatkan kompensasi sebanyak 3.000 kakak. Tetapi dari pihak kepala desa mengajukan 18.000 kakak yang menerima kompensasi. Kalau saya menjadi Kang Deddy Mulyadi, saya akan melakukan hal yang sama. Ketika data itu dimanipulasi, dilebih-lebihkan oleh kepala desa, maka itu resiko dari kepala desa. Jadi masyarakat ketika ingin mendemo, demo kepala desa. Sekarang begini, Pemprov mendata 3.000 kakak, kepala desa mengeluarkan data 18.000 kakak. Sangat signifikan jauhnya, 3.000 ke 18.000, 15.000. Jadi yang harusnya Kang Deddy Mulyadi memberikan kompensasi per kakak 3 juta selama 6 bulan atau lebih, ini hanya dibagikan sebulan saja, hanya dibagikan sekali saja. Karena masuk akal apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jatah yang harusnya dibagikan setiap bulan selama 6 bulan atau lebih, itu akan habis dibagikan sekali saja karena 18.000 kakak. Itu pernyataan dari saya, statement dari saya selaku masyarakat Jawa Barat.
Yang paling penting sekali lagi, Bapak selaku DPRD Provinsi Jawa Barat kemarin kemana waktu pendataan? Harusnya ikut mengawasi kalau tidak percaya.